Apalagi masjid-masjid yang ada orang Banjar atau Bugis, itu wiridnya panjang. Seantara azan dengan iqamat baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Betul ya? La ilaha illa anta, bisa panjang sekali. Kenapa kita kok senang? Karena di dalam diri ini ada nur. Nabi mengatakan nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkan cahaya, nyalakan cahaya di dalam rumahmu dengan salat dan Quran. Salat itu li zikrillah, inti dari salat zikrullah. Maka kalau diterjemah ulang, hidupkan, nyalakan nur di dalam rumahmu dengan zikrullah dan baca Quran. Baca Quran itu juga zikrullah. Maka menyalakan api, menyalakan cahaya itu dengan nur. Baitullah, rumah Allah. Apakah yang disebut rumah Allah? Apakah bangunan yang ada kubahnya? Banyak kok masjid tidak ada kubahnya. Cuma di Indonesia masjid yang harus ada kubah. Masjid di Madinah banyak yang tidak ada kubahnya, cuma sedikit aja. Apalagi masjid-masjid di Eropa nggak ada kubahnya. Karena kubah itu bukan tradisi Rasulullah. Kubah itu tradisi orang Persia dan Romawi. Kubahnya Persia kayak api, kubahnya Romawi beda lagi, bergelombang-gelombang. Jadi kalau yang disebut rumah Allah itu yang ada kubah, sudah pernah melihat rumah ibadah agama Sikh? Tahu agama Sikh? Orang India pakai serban, tapi serbannya beda sama serban Habib. Habib itu beda itu ya, bersanad itu. Itu juga pakai kubah, tapi bukan masjid. Jadi jangan tertipu oleh kubah. Kadang ada masjid tanpa berkubah. Lalu inti masjid apa? Rufi'a fihi ismullah. Masjid itu adalah tempat yang nama Allah diangkat, disenandungkan di sana. Lalu masjid, seandainya masjid runtuh, kalau masih ada imam masjid, masih ada muazzin di masjid, masjid masih bisa bangun. Berarti inti masjid siapa? Ada imamnya, ada muazzinnya, ada makmumnya. Inti dari orang yang jadi imam, jadi muazzin, jadi makmum bukan jumlah jamaahnya, tapi kalimah-kalimah yang mereka katakan, kalimah-kalimah yang mereka lafazkan. Oleh karena itu ulama kita buat kesimpulan, qalbul mu'min baitullah. Sebenarnya masjid hakiki bukanlah bangunan yang megah, tapi masjid hakiki adalah qalbu yang di dalamnya ada nama Allah. Sudahkah qalbu ini jadi masjid? Atau sekarang masjid itu kalau di luar jam sholat dikunci, benar? Jangan-jangan qalbu kita selain jam sholat juga dikunci. Jadi masjid cuma pas sholat 5 waktu, benar ya? Malam-malam dikunci, khawatir tarbik yang hilang. Akhirnya banyaklah orang-orang yang gelandangan. Tapi Indonesia gelandangannya termasuk sedikit. Di Perancis itu banyak orang gelandangan, Jerman, Inggris, Spanyol, banyak sekali orang gelandangan. Dan sayangnya yang gelandangan itu separuhnya umat Islam. Karena masjid tidak boleh diisi, gereja juga ditutup. Gimana? Siap mau nyalain nama Allah di kalbu? Ya, sebut nama Allah pagi, sore, siang, malam, maka dia menjadi masjidnya Allah.
jika masjid itu didatangi oleh orang-orang yang cinta kepada Allah, maka qalbu yang sudah jadi masjid pasti dikunjungi oleh kekasih-kekasih Allah. Kenapa kita datang kepada para sayyid, para habib, para kiai, para ulama, para wali? Karena qalbu mereka baitullah. Jika kita datang kepada mereka, walaupun rumahnya bukan masjid, tapi suasananya melebihi masjid. Faham selama ini kenapa orang ramai ya, ke Abuya Ahmad Sarwani, ke Abah Guru Sekumpul, ya, Guru Bangil. Kenapa orang ramai? Karena mereka hakikat masjidnya Allah. Kalau ada mereka, itu makmum langsung datang. Ada mereka, nama Allah langsung diangkat, langsung bersuara. Paham istilah-istilah saya dari tadi? Sulit dipahami atau mudah? Mudah ya? Padahal dulu kata orang ini kajian susah. Kita dulu waktu kecil kalau dengar orang ngomong qalbul mu'min baitullah, langsung pada kabur jemaah. Ngaji apa ini? Nggak mau dengar mereka. Tapi alhamdulillah sekarang kaji-kajian begini sudah mulai masuk YouTube. Tapi kita tahan-tahan juga. Tidak semua rahasia boleh dibeberkan. Jamaah subuh yang bukan Allah, bentar lagi syuruk ya. Satu kali datanglah menantu Abu Hurairah kepadanya, namanya Sa'id ibn Musayyib. Siapa namanya? Atau Sa'ad ibn Musayyib. Lalu Abu Hurairah senang sekali. Abu Hurairah mengatakan, waditu, aku suka sekali, aku berharap kita berkumpul di kamar-kamar surga, di pasar-pasar surga, di mall-mall surga. Di Balikpapan ada mall ya? Baru ya? Baru mall ada, kenapa